Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Ibu Claudia Leconte, seorang guru sejarah di Prancis yang mengajar siswa tingkat SMA dan SMP. Beliau juga merupakan penulis buku Prancis dalam Cermin Madagaskar, Kebebasan, Kesetaraan, Fihavanana. Itulah tema yang akan kita bahas hari ini. Claudia, selamat datang di Neutrality Studies. Merci. Bonjour à tous. Slimesh, Merci à vous d'avoir me contacté. Terima kasih sudah menghubungi saya. Anda menulis email kepada saya karena Anda mengatakan bahwa diskusi yang saya lakukan dengan Tuan Chandron Ahir tentang pentingnya dekolonisasi pemikiran sangat berkesan bagi Anda. Lalu, Anda sendiri juga menulis sebuah buku tentang Madagaskar dan Prancis. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa yang perlu dilakukan dan mengapa penting untuk mendekolonisasi pemikiran? Setelah itu, kita akan berbicara sedikit lagi tentang Madagaskar. Bien sûr. Alors, avant d'arriver peut-être à tentu saja. Jadi, sebelum sampai pada kesadaran untuk mendekolonisasi pikiran, saya akan memperkenalkan diri secara singkat dan menjelaskan mengapa saya sampai pada titik ini. Saya adalah seorang Prancis Madagaskar. Saya harus meninggalkan negara kelahiran saya pada usia 15 tahun pada tahun 1982. Saat itu adalah masa Perang Dingin. Saya datang ke Prancis di usia itu untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah menengah dulu, kemudian baccalaureate dan studi tinggi. Daar keterpisah seorang dari sebutin Thailand di Pistay, als tuan trauma yang begitu besar. Saya sekertanya pada diri sendiri, mengau. Meruas tabe anggung sejarah ini. Mais pourquoi je dois subir l'histoire en fait? Et qui écrit l'histoire finalement? Et en fait, Dan siapa yang menulis sejarah pada akhirnya? Sebenarnya, pertanyaan itu membuat saya memutuskan untuk belajar sejarah. Awalnya, saya ingin bergabung dengan lembaga internasional, pergi ke UNESCO, dan sebagainya. Setelah menyelesaikan program magister saya yang membahas administrasi kolonial, saya menunjukkan bagaimana administrasi itu tidak efisien karena memiliki banyak tingkatan seperti itu. Dan sebenarnya, saya menyadari bahwa para administrator berbohong. Baca sensasi dia. Siring suara in negara atas, demi memposisi meske. pour garder leur position. Et très vite, on voyait dans cette colonisation. Dan dengan sangat cepat kami melihat dalam kolonisasi Madagaskar ini di wilayah tempat saya bekerja, yaitu Tenggara, sering terjadi pemberontakan. Dan di tingkat atas, orang-orang berkata, mengapa ada pemberontakan? Padahal semuanya baik-baik saja. Sebenarnya kebenaran disembunyikan demi mempertahankan posisi itu. Karena itu saya ingin bergabung dengan UNESCO. Di sana, saya mengajukan sebuah proyek penelitian yang akhirnya ditolak. Saya ingin menunjukkan ketidakefektifan praktik pembangunan, karena praktik tersebut tidak sesuai dengan budaya setempat. Setelah itu, saya berpikir saya akan menjadi dosen agar bisa tetap menjadi mahasiswa. Jadi, seperti yang Anda katakan, saya mulai bekerja di sekolah menengah dari kelas 2 hingga kelas 1 dengan siswa berusia 16 hingga 18 tahun. Dan pada tahun 2015, saat itulah saya mengalami guncangan besar. Setelah serangan teroris di Prancis pada tahun 2015, saya berkata pada diri sendiri, begitulah, ada Charlie Hebdo, dan di akhir tahun ada Bataclan. Di antara keduanya ada supermarket kosher dan Bataclan. Dan saat itu saya berpikir, pendidikan nasional telah gagal. Karena bagaimana mungkin anak-anak yang dibesarkan oleh Republik bisa berbalik melawannya seperti itu? Dan saya berkata pada diri sendiri, kita harus mulai dari tingkat sekolah menengah. Karena di sanalah tampaknya muncul kekecewaan terhadap janji kesetaraan Republik. Jadi secara konkret, untuk kembali pada kebutuhan mendekolonisasi pikiran, hal itu sebenarnya terjadi pada 19 September 2020 tepatnya. Saya sedang mengajar tentang dekolonisasi kepada para siswa, dan itu adalah pelajaran yang saya beri secara rutin. Di dalam kelas ada seorang dewasa, dan orang dewasa itu di akhir pelajaran yang menibrak ini dan memberi selamat atas pelajaran tersebut. Wisti jobake wasa begitu, efek. Et je lui dis, mais comment se fait-il? Et elle me dit, mais si, c'était... Dan dia berkata kepadaku, tapi iya, itu bagus. Cara kamu membahasnya begitu menarik, dan seterusnya. Saat itu aku tersadar
Aku berkata pada diriku sendiri, inilah dia, penyangkalan terhadap sejarah kolonial yang membuat banyak orang dewasa di Prancis tidak pernah mendengar hal ini. Karena itu adalah penyangkalan sebuah tabu, padahal sebenarnya sudah termasuk dalam kurikulum. Sebenarnya, penyangkalan inilah yang membuat kita sampai pada situasi yang kita alami pada tahun 2015. Dan saat itu aku berpikir, sudah waktunya untuk mendekolonisasi pikiran. Jadi ketika aku mengatakan mendekolonisasi pikiran, Pascal itu bukanlah tindakan amal yang seharusnya dilakukan Prancis terhadap bekas koloninya. Itu pertama-tama untuk dirinya sendiri. Kamu mengerti maksudku? Itu untuk benar-benar melepaskan diri dari mentalitas suka berperang yang merupakan warisan kolonialisme. Dan dengan demikian menerima paradigma lain. Dengan berpikir bagaimana menalar dengan cara lain, bukan dalam kerangka imperialisme dan dominasi itu. Begitu. Ya, Anda mengatakan sesuatu yang cukup penting, yaitu juga menyadari bahwa dulu ada dan masih ada kolonialisme global dari Eropa keluar. Dan kemudian, ini bukanlah kisah yang sudah berakhir. Anda tahu, saya sebagai orang Swiss sering berpikir bahwa Swiss tidak ikut dalam kolonialisme. Padahal itu tidak benar. Orang Swiss ada di mana-mana, saya yakin juga di Madagaskar. Tetapi selalu sebagai kolonias tangkap tangan ketiga. Kedua, kolonialisme dan struktur-struktur yang kita ciptakan itu masih ada. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disadari di Eropa, atau yang orang Eropa tidak sadari. Jadi Anda, dalam pekerjaan dan buku Anda, Claudia, bagaimana? Karena Anda memilih judul yang sangat indah, Prancis di cermin Madagaskar. Apa yang dilihat Prancis ketika ia memandang dirinya di cermin Madagaskar itu? Apa yang cermin itu wakili? Tepat sekali. Sebenarnya saya pikir Prancis tidak berani bercermin pada dirinya sendiri. Dan itulah alasan saya menulis buku ini. Jika kita bangsa-bangsa yang dulu dijajah, karena telah menderita, melakukan introspeksi dengan bertanya, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari hal ini, kita bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh orang Prancis. Dan Prancis sulit menerimanya, karena memang menyakitkan untuk mengakui. Ternyata kita Republik Ketiga dengan semua cita-cita kita telah melakukan tindakan seperti itu. Jadi hal itu begitu menyakitkan sehingga untuk saat ini, tentu saya tidak mengatakan semua orang, kalau tidak saya tidak akan berada di sini membicarakannya, tetapi untuk saat ini mereka masih sulit untuk menatap cermin yang diulurkan oleh Madagaskar. Namun peristiwa yang terjadi belakangan ini, kebetulan jadwal membuat kita berbicara hari ini. Kemarin, sebuah pemerintahan baru dibentuk di Madagaskar karena presidennya digulingkan 15 hari yang lalu. Dan sebenarnya apa yang terjadi sekarang di Madagaskar adalah cerminan yang diperbesar dari apa yang pernah dilakukan Prancis di bekas koloninya. Masih ada hubungan neokolonial yang terus bertahan. Dan kini, pada kenyataannya, Prancis dihadapkan pada insulit berpaksa perkembangan sebenarnya huan di kesbebiko dinit. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana kolonisasi Madagaskar berlangsung. Bisakah Anda menceritakan sedikit tentang sejarah kolonisasi Madagaskar? Kapan hal itu dimulai? Lalu, ketika Madagaskar merdeka, apakah itu menjadi contoh bagi orang Aljazair? Bagaimana prosesnya terjadi? Jadi secara singkat, sejarah kolonisasi Madagaskar terjadi pada masa yang sama, setelah konferensi Berlin, ketika kekuatan-kekuatan Eropa pada tahun 1884-1885 bersepakat untuk tidak saling berperang. Mereka berkata, kita akan membagi Afrika dengan menarik garis-garis yang sangat lurus tanpa memperhatikan kebudayaan yang ada, dan membagi benua itu di antara mereka. Madagaskar juga termasuk di dalamnya, tentu saja. Dan dari situlah semuanya dimulai. Sesi yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1996 dan berlangsung hingga tahun 1958. Republik Madagaskar diproklamasikan pada 11 Oktober 1958 dan kemerdekaan resminya pada 26 Juni 1960. Begitulah. Le 26 juin 1960. Voilà. Donc en gros,
Jadi, secara garis besar keadaannya mirip seperti di semua negara yang berada di bawah kekuasaan Prancis, dengan penindasan yang sudah kita kenal. Kerja paksa dan pemberontakan, terus-menerus terjadi pemberontakan. Meskipun tampaknya kolonisasi itu sesuatu yang berjalan mulus, sebenarnya penduduk setempat terus-menerus memberontak melawan pemerintahan kolonial itu. Dan pekerjaan saya ketika saya menulis tesis saya terutama berfokus pada wilayah Tenggara, daerah asal ayah saya. Dialah yang ada di sebelah kanan buku ini. Karena sebenarnya wilayah itu dikenal sangat pemberontak. Para administrator kolonial bertanya-tanya, mengapa orang-orang ini tidak bisa dibentuk sesuai kehendak kita? Jadi kalau di dataran tinggi situasinya relatif tenang, di daerah pesisir justru sering terjadi banyak pemberontakan. Sur les côtes, il y avait beaucoup de rébellions. Alors, je précise que si sur les hauts plateaux. Jadi, saya jelaskan bahwa jika di dataran tinggi, semuanya berjalan tanpa banyak suara seperti itu karena Prancis, seperti di banyak tempat lain ketika mereka datang ke suatu wilayah, memiliki kebijakan yang berfokus pada pengambilan kelompok etnis tertentu. Hal yang sama juga terjadi di Rwanda dengan Tutsi dan Hutu. Dan kemudian mereka berpikir, kita akan bergantung pada kelompok etnis ini. Maka mereka pun bergantung pada kelompok etnis di dataran tinggi, yang disebut Merina. Dan kepada kelompok etnis ini mereka berkata, kami akan bergantung pada kalian untuk melakukan peradaban. Karena itulah program terkenalnya, mencivilisasi, bukan? Mencivilisasi kelompok masyarakat lain, terutama yang berada di pesisir. De la côte, notamment. Et c'est cette ethnie, donc, Dan inilah etnis yang menganggap dirinya sebenarnya mereka telah sepenuhnya menginternalisasi gagasan ini sebagai yang lebih maju dibandingkan yang lain. Dan karena itu ditakdirkan untuk mengatur seluruh negeri. Madagaskar menjadi merdeka pada tahun 1960, dan presiden pertama Republik Madagaskar adalah Philibert Tsiranana, pria yang berada di tengah. Yang saya sukai dari Tsiranana adalah bahwa sejak awal, bertentangan dengan apa yang mungkin kita pikirkan, semua mengenai neokolonialisme dan sebagainya. Pidato pertama Persikama Sabah saya ingat perkecabasan itu terjadi pada tahun 1959. Dan sejak saat itu, di PBB ia menyeskan kedaulatan negaranya, yang juga saya kutip dari buku diucapkan ke dans un discours que je reprends dans le livre d'ailleurs. Et je me dis que c'est important ce moment. Dan saya berpikir bahwa ini adalah momen yang penting, karena disinilah kita melihat hubungan dengan Prancis, dan kita dengan cepat menyadari bahwa ketika bangsa-bangsa yang dulunya dijajah ingin menegaskan kedaulatan mereka, hal itu tidak disukai oleh bekas kekuatan kolonial. Maka mereka menempatkan orang-orang tertentu untuk melindungi kepentingan mereka, kepentingan dari oligarki kecil seperti itu. Bagaimanapun juga, neokolonialisme ini hanya bisa berfungsi kelompok-kelompok di tempat tersebut, di Afrika misalnya di Pantai Gading, atau di tempat lain, di mana sebenarnya di Madagaskar hal ini sangat jelas ketika proses itu mulai berkembang. Ada sekelompok borjuis yang memiliki hubungan dengan Prancis yang tidak terlalu senang kehilangan kekuasaan mereka. Jadi, krisis seperti ini terjadi secara berkala. Namagsering, Wadhad 4. Donc, la dernière s'est passée il y a 15 jours. Jadi yang terakhir terjadi 15 hari yang lalu dengan para muda yang memberontak dan menyebabkan cincin Presiden Rajolina yang kemudian dievakuasi oleh Prancis. Dan hari ini ada presiden baru untuk pembaruan di Madagaskar. Saya sangat kesulitan menafsirkan pemberontakan rakyat seperti ini, karena ada pemberontakan yang sama sekali tidak bersifat organik. Organik seperti di Ukraina pada tahun 2014, dengan revolusi yang terjadi di sana. Tetapi di Madagaskar, apakah itu benar-benar pemberontakan rakyat yang menginginkan seseorang yang kurang terikat dengan Prancis atau Barat? Atau sebaliknya, apakah itu justru terinspirasi oleh Barat? Sebenarnya revolusi anak muda yang terjadi di Madagaskar itu adalah generasi Z
yang terkenal itu. Ya maaf, di Madagaskar generasi Z ini berawal dari sebuah tuntutan dari rasa lelah yang luar biasa terhadap kurangnya pasokan listrik. Ada banyak pemadaman bergilir di Madagaskar, kekurangan air, dan sebagainya. Jadi ada juga rasa jenuh terhadap korupsi yang benar-benar merusak sistem. Dan semuanya dimulai dari para mahasiswa. Untuk mengatakan apakah ini digerakkan, apakah ada orang di balik layar yang malah saya bilang mematikan. Namun saya cukup sedih melihat mereka terkawali dua perkara tidak masuk Bulgaria ketika orang lain seperti yang berontak ini ulah Rusia atau pihak lain. Karena apa ya? Bagi saya dengan menghilang kecerdasan Amerika. Pour moi, c'est insulter l'intelligence de ces personnes-là. On peut soi-même être autonome. Kita sendiri bisa bersikap mandiri dan berkata tidak, ini tidak benar lalu memberontak. Setelah itu, kalau hal itu dimanfaatkan oleh pihak lain, itu urusan lain. Tapi kita sendiri bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada hal-hal yang diceritakan kepada kita yang sebenarnya tidak untuk kepentingan kita. Kalau tidak, untuk apa pergi ke sekolah? Orang tua saya telah berkorban agar saya bisa menempuh pendidikan. Dan justru dengan menelusuri arsip, Sia dari Tilbury Pilar Bahal. Terkali orang Rusia alat benimnya. Kami gezien tidak tahu ini mandas sebagai betul sendiri. Oni berlaku dari tangga misalnya buat sia. Ini bukan bangkit sakam kanya misalnya orang lain. And Voilà, donc jag tänker den mötesvak slutet av Ukraina. Vous voyez, il y a les gens qui veulent intervenir dans Ya, Anda lihat, ada orang-orang yang ingin campur tangan dalam urusan negara lain. Mereka akan selalu berusaha menemukan orang-orang yang sudah siap bekerja ke arah yang sama. Benar sekali, mereka diberi dana, bahkan kadang diberi senjata. Itu bisa menimbulkan kejahatan yang mengerikan. Tapi kalau kita bicara sedikit lagi tentang sejarah Madagaskar, Prancis sebagai penjajah, menurut saya kurang lebih memiliki dua-dua pola yang digunakannya. Yang saya berpista pemerintah Thang, seperti Vietnam atau Aljazair. colonie qui est important, comme Vietnam, comme l'Algérie. Ces deux étaient assez importants pour l'empire de la France. Keduanya cukup penting bagi Kekaisaran Prancis. Jadi mereka berjuang sampai akhir. Pada akhirnya, mereka bahkan membunuh jutaan orang. Tapi ada juga pola lain, seperti di Sahel, di mana Prancis secara nominal membiarkan koloni-koloninya merdeka. Tapi kemerdekaan itu bisa dibilang relatif. Karena ekonomi dan banyak struktur lainnya masih terintegrasi dengan Prancis, sampai ke garis depan bisa dikatakan begitu. Di baken metes des nieni por thu, setikat sting memat perso. Les nations sont même encore maintenant liées à la France, même Tu aja. l'euro. La Madagaskar. Yang mana dari dua skema ini, en hake memerlukan cara dari pembebasan Prancis di Madagaskar. La libération de la France que la Madagascar a vécu. Alors, pour moi, Madagascar... Jadi bagi saya Madagaskar selalu berada dalam suatu kesinambungan. Hanya wajah-wajahnya saja yang berubah, Anda tahu. Dan setiap kali kita mengalami pemberontakan besar. Yang paling penting yang tercatat dalam buku-buku sejarah dan diwariskan adalah yang terjadi pada tahun 1947. Tahun 1947. Jadi bahkan sebelum perang di Aljazair. Dan di Madagaskar, ada juga penulis yang menulis bahwa di sanalah penyiksaan yang kemudian digunakan di Aljazair pertama kali diuji coba. Di Madagaskar, selama pemberontakan itu, orang-orang Prancis yang telah mengalami Perang Dunia Kedua, Holocaust, kamp-kamp, dan sebagainya, sangat tahu apa arti sebuah gerbong. Dan di Madagaskar, di sebuah kota bernama Moramanga, Madagascar, dans une ville qui s'appelle Muramang, on a mis quand même des malgaches, les Français. tapi tetap saja orang-orang Malagasy dimasukkan, orang Prancis memasukkan orang-orang Malagasy ke dalam gerbong dan menembaki mereka. Jadi Anda tahu apa yang ingin saya katakan? Ketika kita tahu makna dari gerbong itu, ketika kita keluar dari peristiwa Shoah, di Madagaskar, orang-orang dilemparkan hidup-hidup dari pesawat. Anda tahu. Dan di tenggara Madagaskar, tempat asal ayah saya, ada orang-orang yang bersembunyi berbulan-bulan di hutan, ketakutan, tidak berani keluar. Jadi, untuk menunjukkan bahwa memang ada perjuangan untuk kemerdekaan. Dan ketika kemerdekaan itu datang, semua perjanjian yang dibuat sebenarnya selalu dimaksudkan untuk mempertahankan suatu bentuk kesinambungan, hanya dalam bentuk lain.
Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, bagi saya selalu ada kesinambungan tertentu, di mana Prancis tidak ingin melepaskan mutiara di Samudra Hindia ini. Karena bagi saya, Madagaskar itu seperti itu. Jika India adalah mutiara dari Kekaisaran Britania, bagi saya Madagaskar adalah pusatnya, mengingat letak geografisnya Selat Mozambik dan Samudra Hindia. Jadi Prancis tidak ingin melepaskannya. Tapi hal itu bisa dimengerti, bukan karena berkat posisi itulah Prancis menjadi sebuah kekuatan. Dan hari ini, yang saya harapkan sebenarnya, setidaknya dari saya, yang saya harapkan bagi Prancis dan Madagaskar adalah agar keduanya tetap memiliki hubungan, bukan begitu. Tetapi hubungan yang seimbang dengan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Karena jika Prancis berdaulat, maka saya sebenarnya menginginkan kedaulatan Madagaskar karena saya memahami bahwa Prancis juga berdaulat. Anda mengerti maksud saya, bukan? Ya, tentu saja. Jadi, itulah juga alasan mengapa ada banyak negara dan juga banyak orang yang bergabung dengan cita-cita BRICS. Jadi ini adalah gagasan yang kita miliki sekarang tentang dunia selatan global yang berada pada tingkat yang sama dengan Barat dan para mantan penjajah. Kedaulatan adalah prinsip yang juga dapat diakses oleh semua orang. Namun, kenyataannya saat ini masih ada negara-negara yang berperilaku berbeda. Dan saya pikir bagi saya, sejarah Eropa sebagai penjajah adalah bagian yang sangat penting untuk menjelaskan ideologi Eropa saat ini, yang tidak bisa menyadari bahwa ia bukan lagi guru dunia. Jadi katakanlah kepada saya, Anda yang berasal dari Madagaskar dan tinggal di Prancis, bagaimana Anda melihat Prancis saat ini? Bagaimana rakyatnya? Ideologi orang Prancis, bagaimana mereka memandang perubahan dunia ini dan hubungannya dengan kolonialisme? Prancis hari ini ketika saya mengamatinya, saya merasa negara ini lelah dan depresi. Dan ketika saya menghubungi Anda, kalau saya ingat isi surel saya dengan benar, saya rasa saya mengatakan kepada Anda, ada semacam rahasia keluarga. Bagi saya, sejarah kolonial ini seperti rahasia keluarga. Ia ada, semua orang tahu, tetapi tidak ada yang berani menghadapinya. Dan hal itu sebenarnya menimbulkan pada orang Prancis, jika mereka tidak mau menghadapinya, kembalinya bayangan-bayangan lama, gagasan-gagasan yang suka berperang, nasionalistis. Ini salah orang asing. Anda lihat semua hal yang membawa kita pada konflik ini. Karena sesederhana itu, kita tidak mau mengungkapkan kebenaran ketika hal ini dibicarakan. Banyak yang berkata, ya, kami tahu tapi kami tidak mau melihatnya karena itu terlalu menyakitkan. Kalian paham maksud saya, kan? Dan itu sebenarnya disayangkan bagi mereka, karena bagi mereka, bukan bagi semua orang, sekali lagi, justru merekalah yang kalah. Bangsa-bangsa yang dulu dijajah sedang berusaha menemukan kembali jati diri mereka sendiri. Dan hari ini, di Prancis, itulah yang sedang terjadi. Ini adalah masyarakat multikultural. Dalam konteks globalisasi, sangat wajar jika ada yang berpikir, bagaimana kalau aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya? Di Prancis, setiap orang, setiap warga Prancis yang menjadi bagian darinya kembali pada budayanya, pada agama asalnya, untuk bisa eksis, untuk merasa nyaman sebenarnya. Dan menghadapi hal itu, orang Prancis agak kehilangan arah dan bertanya-tanya, tapi nilai itu apa? Apakah itu kebebasan, kesetaraan, persaudaraan? Namun pada saat yang sama, kita bisa melihat bahwa kita tidak berhasil menerapkannya. Dan mereka merasa agak tidak selaras dengan masyarakat multikultural yang mulai bangga dengan budayanya sendiri, berkat semua hal yang terjadi di luar sana. 10 tahun terakhir ini dengan media sosial dan sebagainya, semuanya semakin cepat, Anda tahu. Dulu kita agak terisolasi, dan kita tidak tahu bahwa ada seseorang di Tokyo atau di India yang berpikir sama seperti kita. Itulah sebabnya ketika saya melihat podcast Anda yang terakhir, atau yang sebelumnya, saya rasa sendiri, orang ini berpikir seperti saya padahal dia di Malaysia. Dan mereka berpikir seperti saya. Berkat podcast-podcast seperti itu, kita bisa saling menemukan, tidak terlalu terisolasi.
Je pense c'est important de dire aussi qu'il y a beaucoup des Européens, Saya pikir penting juga untuk mengatakan bahwa ada banyak orang Eropa dan juga orang Amerika yang benar-benar memahami masalah yang telah kita ciptakan dengan kolonisasi ini, termasuk pemusnahan penduduk asli Amerika Utara. Kita telah sepenuhnya mengubah seluruh benua. Begitu juga di Australia, dalam kaitannya dengan... Tapi ada satu masalah. Dalam wacana umum, saya rasa hal ini belum benar-benar masuk ke dalam pola pikir mayoritas orang Eropa. Betapa besar masalah ini masih menjadi beban bagi sebagian besar dunia. Dan kemudian orang Eropa dan sebagian orang Prancis juga menutup mata atau tidak menyadari bahwa masih ada sejarah dan kenyataan kolonialisme yang terus berlangsung, serta ketegangan yang ditimbulkannya. Jadi saya bertanya-tanya, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Prancis, orang-orang Eropa, melalui katarsis yang diperlukan ini, yakni dengan menyadari bahwa masih ada kolonialisme dan hal-hal yang telah kita lakukan dengan buruk. Karena harus diakui juga bahwa ada banyak nilai Eropa yang cukup baik. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, itu sebenarnya bagus. Tapi masalahnya selalu sama. Orang Eropa menuntut nilai-nilai itu untuk diri mereka sendiri. Kebebasan untuk kami, bukan untuk yang lain. Kesetaraan di antara kami, dan persaudaraan juga di antara kami. Lalu Anda, dalam buku Anda, mengganti kata ketiga, persaudaraan, dengan frifana. Bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu apa artinya, dan bagaimana Anda memandang masalah nilai-nilai Eropa yang mereka klaim tetapi tidak mereka terapkan di mana-mana? Jadi pertama-tama mengenai, saya akan kembali membahas frifana nanti dan mengapa saya menyebutkannya dan mengenai perasaan Anda tentang mengatakan bahwa masalahnya adalah pada tingkat pola pikir yang belum berubah. Nah, saya tetap optimis karena saya berpikir bahwa meskipun para pemimpin tidak menyatakannya secara terbuka, saya percaya pada persahabatan antar bangsa. Anda mengerti maksud saya, bukan? Anda tahu, itu pandang seperti manas. Makanya kan musuh. Ini kan macam di Afrika, di Maghreb, di Eropa, di Asia, Kroasia dan Asia di Bawah. Jadi maksud saya, jika generasi muda ini sebenarnya tidak lagi berfungsi dengan cara yang sama seperti generasi dewasa sebelumnya. Karena saya bisa katakan, ketika saya melihat orang Serbia dan Kroasia berdiskusi bersama dan sebagainya, saya berpikir, ya di kelas saya, perdamaian di Eropa itu mungkin dari Atlantik sampai Ural, Anda tahu. Jadi itulah yang memberi saya banyak optimisme. Bagaimana cara mengubahnya? Hanya melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Dan sejak dini, kita harus membongkar rasisme dengan menjelaskan secara sederhana bahwa itu adalah sebuah sistem yang diciptakan, sebuah alat dominasi yang mendukung perbudakan, kolonialisme, dan sebagainya. L'esclavage, la colonisation, etc. Et à partir du moment où les jeunes même Dan sejak saat para pemuda sendiri mulai menyadari bahwa para pendahulu mereka, kakek nenek, orang tua mereka, sebenarnya juga telah dibentuk oleh suatu doktrin yang keliru, maka keadaan akan berubah. Di Prancis, ada sebuah yayasan bernama Yayasan Lilian Thuram, Pendidikan Melawan Rasisme dan Untuk Kesetaraan. Ini adalah sebuah platform tempat para guru dan pendidik dapat menemukan alat pembelajaran untuk membongkar rasisme. Jadi, perubahan itu akan terjadi melalui pendidikan. Dan untuk kembali pada semboyan kebebasan, kesetaraan persaudaraan, mengapa itu tidak bisa diterapkan kepada semua orang? Saya akan mengatakan bahwa itu karena pada saat cita-cita besar itu proklamirkan adalah tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia. Manusia diciptakan setara. Pada saat itu, sebagian umat manusia bagi Eropa tidak dianggap sebagai manusia. Jadi saya pikir disitulah letak kesulitannya. Bagi mereka pada masa itu, bagaimanapun juga, sebagian besar tidak dianggap manusia. Dan hari ini, jika saya menempatkan kata via fanana, menggantikan persaudaraan, itu juga untuk mengatakan kepada orang Prancis, kalian tahu, kalian tidak memonopoli kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nilai-nilai itu bisa diakui oleh semua orang. Dikin nilai keberadaan maafkan
Karena itu benar untuk termotivasi aneh oleh alasan segini pada sini. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mise ici. C'est assez beau. Il faut aussi se rappeler que Itu cukup tua. Kita akan mau bermakan di cita rata pada sore, ini cuma kuyu dan doa dibagi di seluruh dunia. qu'on trouve partout dans le monde. Wir server the skin. Donc c'est pour ça que oui, donc c'est pour ça qu'on Jadi, itulah sebabnya kita bisa berharap, kita bisa menemukan kedamaian dimanapun, bukan hanya untuk kelompok kecil di Eropa, Afrika, atau Asia, dan sebagainya. Jika Anda melihat bagaimana keadaan sekarang dengan dialog di Prancis, apa saja masalah yang dihadapi bangsa itu? Apakah Anda melihat bahwa ada kesadaran tentang pembahasan kolonialisme ini, atau apakah pembahasan ini tidak hadir dalam debat nasional? discussion nationale, du débat national. Alors, si elle est présente. Jadi ya, hal itu memang ada, tapi sebenarnya hal itu ada juga sekarang. Masalahnya di Prancis seperti di seluruh dunia barat adalah media. Sebenarnya Anda tahu bahwa di negara kami, media dimiliki oleh beberapa orang yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan narasi tertentu. Dan ketika topik ini muncul di media besar, seringkali langsung muncul reaksi seperti, tidak, kita tidak akan menyesal, kita tidak akan mengakui. Karena itu kita harus beralih ke beberapa media lain. Dan media seperti ya, misalnya media Arte. Dan saya pada batasannya tetap dibiarkan. Et aussi, non, je réalise que quand même on en parle. Maintenant que vous me posez des questions sur un grand... Sekarang karena Anda mengajukan pertanyaan kepada saya di media publik besar, pembicaraan tentang hal ini mulai muncul juga. Ada perdebatan tentang kolonisasi, ya, kita membicarakannya. Dan benar-benar kita membicarakannya. Itu mulai terjadi. Tepatnya karena peristiwa aktual yang menampar kita langsung. Sejak tahun 2015, saya bagaimanapun melihatnya seperti itu. Kita berkata, tapi kita punya generasi muda yang sebenarnya merupakan generasi ketiga dari para imigran, anak-anak imigran. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Dan saya bisa katakan, ya kita membicarakannya. Ya jadi itu satu hal, tapi bagaimanapun kita harus mendekati mereka. Tidak semua orang yang... Non, et puis il y a aussi encore des autres problèmes contemporains. Tidak. Dan kemudian ada juga masalah-masalah kontemporer lainnya, termasuk perang di Ukraina dan semua itu. Tapi tetap saja, kita harus menemukan akar dari masalah-masalah yang harus kita hadapi. Lalu, saya ingin kembali bertanya kepada Anda, hal-hal apa yang bisa dipelajari oleh Prancis dan Eropa dengan menggunakan cermin dari masa kolonial? Jadi cermin yang dalam kasus Anda adalah Madagaskar. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita menggunakan cermin itu? Alors, quand on utilise le miroir, c'est d'essayer de voir, d'apprendre en tout cas. Jadi ketika kita menggunakan cermin, itu adalah upaya untuk melihat, untuk belajar, setidaknya begitu. Pertama-tama perlu dikatakan bahwa ketika kita pergi ke negara-negara itu, negara-negara tersebut sudah memiliki kebudayaan. Dan itulah yang saya tunjukkan terutama dalam buku saya. Di Tenggara Madagaskar, memang sudah ada kebudayaan ini. Mereka sudah merupakan yang menguasai apa yang disebut Sorade. Saya menuliskannya di sana. Maka sejak awal, para administrator, untungnya ada yang seperti itu, berkata, baiklah, pidato kita sebenarnya tidak bisa berhasil di sini. Karena tujuannya waktu itu adalah untuk mensivilisasi bangsa-bangsa yang dianggap liar. Dan di situ mereka menyadari bahwa hal itu sudah ada. Dan beberapa dari administrator tersebut melindungi mereka. Saya ceritakan dalam buku saya, mereka menyimpannya di perpustakaan dan di tempat lain. Jadi, menerima kenyataan bahwa di tempat mereka datang, sudah ada orang-orang yang memiliki kebudayaan. Sudah ada sistem spiritual, sistem kebiasaan. Un système de croyance et si en fait aujourd'hui on accepte. Dan jika sebenarnya hari ini kita mau menerima orang-orang itu, kalau Anda mau tahu apa yang bisa kita pelajari, dalam budaya-budaya itu sebelum berperang orang-orang berkumpul dalam lingkaran di Afrika di bawah pohon untuk berdiskusi, untuk berdialog terlebih dahulu. Sungguh, dialog membuat segalanya menjadi mungkin. Dan sebenarnya ketika sampai pada penggunaan senjata, itu karena kita gagal melakukan hal itu.
Dan bahkan itu saja, terutama menerima bahwa bagian lain dari umat manusia tidak memandang sesuatu seperti orang Prancis. Anda paham maksud saya? Orang Prancis sulit menerima bahwa orang lain tidak melihat sesuatu seperti mereka. Untuk kembali pada analisis saya dalam buku, saya mengambil satu contoh yang sangat spesifik. Misalnya ketika para peneliti tiba di Madagaskar dengan niat baik, mereka datang dengan kerangka berpikir yang berpusat pada Eropa. Dan misalnya di Tenggara Madagaskar mereka akan melihat satu etnis. Anda tahu, Prancis dengan Gallieni telah mengklasifikasikan seperti ini, azam suku. Ya, Anda lihat, semuanya masuk ke dalam suatu kerangka. Pasti ada budaya lain yang tidak termasuk di dalamnya. Dan tentu saja memang ada yang lain. Jadi sebenarnya mereka datang dan melihat satu etnis Zintemur. Lalu mereka mengamatinya. Mereka mengatakan bahwa masyarakatnya berjenjang, bahwa di atas para raja, zakat biasa dan sebagainya. Mereka melihat sudut pandang bang mereka sendiri. Epistengin 4. Itu bersifat hierarkis. Nah, suku ayah saya terdiri dari 3 klan. Jadi 3 klan, kalau salah satunya dihilangkan, maka suku itu tidak ada lagi. Orang Prancis melihatnya seperti itu, dengan cara yang hierarkis. Sedangkan bagi kami, cara berpikirnya bersifat melingkar. Orang Prancis berpikir secara biner, paham kan? Jadi ketika Anda bertanya apa yang bisa kita terima, mungkin maksudnya adalah jika Prancis mau sedikit menurunkan keangkuhannya dan berkata, mungkin mereka juga punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Karena sebelum kedatangan mereka, orang-orang ini sudah hidup. Maksud saya benar-benar hidup. Mereka punya struktur berpikir, mereka menguasai astrologi, bisa memberi nasihat kepada raja dengan berkata, kalau Anda ingin mempersatukan kerajaan Anda. Itulah, khususnya suku ayah saya, Zintemur, yang memberi nasihat kepada raja dataran tinggi untuk mempersatukan kerajaannya. Mereka melihat astrologi, memberi nasihat, and medicine study de satual sesuatu que cada pega testade. Peut-être se dire, ces personnes ont quelque chose à nous dire. Oui. Vous dites quelque chose assez important. Ya, Anda mengatakan sesuatu yang cukup penting, tetapi sangat sulit bagi orang Eropa, karena kita terbiasa pergi untuk mengajar. Kita tidak terbiasa pergi untuk belajar. Mungkin itulah yang seharusnya dilakukan. Pergi ke sana dan berkata, untuk pertama kalinya, jadi, katakan pada saya, bagaimana cara Anda bekerja? Katakan pada saya sadar bahwa saya belum mendengarkan. Je me rends compte que j'ai pas écouté. Oui, mais en même temps, Ya, tapi pada saat yang sama, Anda menerimanya, Anda mengatakannya. Dan itulah yang luar biasa dari Pascal. Anda tahu maksud saya, kan? Dan itu kembali lagi pada pendidikan. Lihat, dengan murid-murid saya misalnya di Prancis, ada satu mata pelajaran yang diajarkan oleh guru sejarah geografi, namanya Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan. Dan saya sangat menyukai mata pelajaran ini, karena di dalamnya kita berjuang melawan segala bentuk diskriminasi, rasisme, dan bentuk diskriminasi lainnya, homofobia, diskriminasi terhadap orang gemuk, dan banyak hal lain seperti itu. Dan seringkali dalam mata pelajaran ini, guru sejarah geografi memiliki kesempatan di Prancis untuk secara bebas, sambil tetap menghormati kurikulum, menyampaikan gagasannya, menggunakan alat lain. Dan suatu hari misalnya, bersama murid-murid saya berkata kami sedang membicarakan tentang saling menghormati dan sebagainya. Dan saya berkata, kita akan melakukan perjalanan hari ini. Saya akan memberi kalian cara untuk saling menghormati di kelas kita. Dan alih-alih mengulang semua pola yang sudah kita miliki, dengan segala cara yang tidak berhasil, kita berkata, mungkin ada hal lain. Lalu saya berkata, kita akan mengambil prinsip-prinsip Toltec. Saat itu para murid sangat senang, karena dengan 5 prinsip Toltec itu, di antaranya, jangan terlalu cepat menafsirkan sesuatu dan sebagainya. Mereka merasa gembira. Mereka senang karena mereka berkata, dan lagi, di kelas ini ada murid dari Amerika Selatan. Mereka berkata, ya itu dari tempat kami, memang begitu dan sebagainya. Dan sebenarnya, anak-anak muda ini, ketika kita mengatakan hal seperti itu kepada mereka, mereka menerimanya dengan mudah. Saya pikir masalahnya ada pada orang dewasa yang memiliki kesombongan untuk berkata, tidak, saya tidak bisa menerima.
Tapi bagi anak muda, hal itu lebih mudah. Mais chez les jeunes, c'est plus facile. Dans les jeunes, c'est plus facile parce que les jeunes, ils ont un pouvoir. Bagi anak muda, hal itu lebih mudah karena mereka memiliki kekuatan yang hilang ketika seseorang menjadi dewasa. Kemampuan untuk menerima, melihat, dan belajar tanpa menghakimi. Biasanya, penilaian muncul ketika kita berkata, tapi di tempat kita lebih baik, di tempat kita begini, dan versi yang beradab seharusnya seperti ini. Namun, ketika kita terjun ke dalam budaya lain, justru kita harus menerima bahwa itu tidak lebih baik, tidak buruk, hanya berbeda. Dan sayangnya, itulah sesering kita hilangkan. Tapi saya pikir orang Prancis sekarang sudah tidak punya pilihan lagi. Ia benar-benar berada dalam situasi yang saya lihat ia sudah terpojok. Dan disitulah ia kembali mengulang pola-pola lama yang ada dalam psike kolektifnya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang dalam buku saya pada satu titik. Seperti yang Anda lihat, saya bahkan merujuk pada bidang psikiatri. Dan Octave Manoni sangat membantu saya memahami perilaku beberapa rekan senegara saya yang selalu ingin bertindak seperti orang Prancis. Seperti. Dan sebenarnya Octave Manoni seorang psikiater yang membuat saya tercerahkan karena ia pernah bekerja di Madagaskar selama masa kolonial. Dengan pandangannya bahwa seringkali orang Malagasy berada dalam hubungan inferioritas atau ketergantungan terhadap mantan penjajahnya. Dia selalu ingin menunjukkan bahwa lihatlah, saya melakukannya dengan baik, saya melakukan segalanya dengan benar. Jadi semua ini adalah proses dekolonisasi, bukan? Kita sendiri juga harus mendekolonisasi diri, bukan hanya orang Eropa yang harus membebaskan pikirannya dari kolonialisme. Kita sendiri, sebagai bangsa yang pernah dijajah, harus berusaha melepaskan diri dari keterasingan itu. Jadi saya sudah putar cukup jauh untuk menjawab pertanyaan Anda yang awalnya. Saya lupa. Ya, untuk mengatakan, nah saya ingat sekarang. Orang Prancis tidak punya pilihan lagi. Ia tidak punya pilihan karena ia mengulangi pola yang sama menuju Perang Dunia Ketiga. Karena itulah skema kebiasaannya di mana ia berkata, saya akan belajar dari yang lain. Ketika Anda mengatakan bahwa bagi orang dewasa itu sulit, memang begitu sekarang. Entah ia belajar dari yang lain, atau ia kembali lagi dan mengulangi. Namun dalam pengertian itu, dalam arti yang optimistis, ada kemungkinan bagi bangsa-bangsa yang pernah menjajah dan yang dijajah untuk saling membantu, untuk berkata, kali ini kita akan bekerja bersama. Kalian para penjajah, datanglah untuk mengenal kami. Kali ini benar-benar sebagaimana kami adanya. Dan bagi yang dijajah, untuk menyadari bahwa kita juga bisa berbicara dengan para penjajah pada tingkat yang sama. Manithef Titsin, inhu witaf the kurs gemali kier maseleng, mengomentaning berbesem. Mais vous savez, il n'y a même pas à les inviter. Tapi Anda tahu, sebenarnya tidak perlu mengundang mereka untuk datang ke tempatnya. Orang-orang itu sudah ada di sini. Diaspora, di Jepang misalnya, tentu tidak terlihat, atau di negara lain juga begitu. Tapi di Prancis misalnya, semua diaspora itu hadir di tanah Prancis. Ya, itulah yang saya maksud. Jadi, tidak perlu menempuh 12.000 kilometer untuk kembali melihat seperti di masa kolonial, bagaimana Anda berfungsi. Cukup datang ke sini di Prancis dan mau saling bergaul. Apakah cerminis nomad tuna rumah? Betul sekali. Dia ada di dalam rumah. Dia ada di dalam rumah. Dan kita harus mau melihat orang lain. Dan justru disitulah letak optimisme saya, berkaitan dengan tempat saya berada, tempat saya mengajar. Ini khas Prancis, Anda tahu. Di pinggiran kota besar, seringkali orang-orang yang berasal dari imigrasi ditempatkan. Dan justru di sekolah-sekolah SMP dan SMA itulah kita menemukan multikulturalisme itu. Jadi tidak perlu naik pesawat ke Bombay untuk makan naan. Lihatlah, simeta di sini. Hansai kita harus mespekat terhadap hal itu. Je dois dire, Claudia, vous me faites beaucoup d'espoir. Saya harus mengatakan, Claudia, Anda memberi saya banyak harapan, karena penafsiran Anda tentang apa yang sedang terjadi juga membuka banyak jalan menuju rekonsiliasi. Dan pada akhirnya itulah yang kita butuhkan di Eropa.
berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Lalu, itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Anda mungkin benar, pendidikan dan pelatihan profesional adalah hal yang seharusnya kita gunakan untuk mencapainya. Exactement. C'est mon... Pour moi, ce n'est pas Tepat sekali. clair. Menurut saya, hanya lewat situ jalannya. Jadi katakanlah untuk menutup pembicaraan, Claudia, orang-orang yang ingin membeli buku Anda sebaiknya kemana? Lalu apakah Anda kadang menulis dan juga mempublikasikan di internet? Alors, pour le moment, sachez que ce livre, en fait, Jadi untuk saat ini ketahuilah bahwa buku ini sebenarnya dibuat dengan sangat terburu-buru, bisa dibilang dalam keadaan mendesak. Bagi saya ini adalah semacam pemicu. Buku ini terbit karena memang harus disampaikan pada saat itu. Jadi ini adalah novel pertama saya. Ini adalah kisah ego, seperti yang sudah Anda lihat. Sekarang buku ini tersedia di semua platform penjualan daring, jika ada yang ingin memilikinya tentu saja. Selain itu, saya juga membuat beberapa video pendek, terutama bersama seorang pemuda keturunan Madagaskar. Videonya ada di YouTube, jadi mudah ditemukan. Untuk saat ini, saya belum menulis ulang, tapi mungkin nanti akan ada. Bagaimanapun juga, buku ini memang harus dibuat. Prancis dalam cermin Madagaskar. Dan saya senang karena saya merasa sesuatu yang mulai bergerak di negara kelahiran saya, terkait dengan keberanian untuk bercermin pada diri sendiri. Baik, itu hal yang sangat bagus. Dan saya ucapkan selamat kepada Anda. Saya harap Anda akan terus menulis dan berbicara lebih banyak tentang hal ini. Saya akan menaruh tautan ke buku tersebut di deskripsi video ini. Lalu, jika Anda punya sesuatu, kirimkan saja kepada saya. Claudia, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Merci Pascal d'avoir fait l'effort de parler. Terima kasih, Pascal Lotas, karena telah berusaha berbicara dalam Prancis. Kita coba, sampai jumpa terus. Fu, terima kasih banyak.